السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وأكمل لنا الدين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia serta nikmat yang begitu luar biasa, yang begitu banyak, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala curahkan kepada kita. Bahkan di setiap detik kita, di setiap helaan napas kita, tidak pernah luput dari nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, nikmat diberikan keluarga yang saleh dan salihah, nikmat harta, semuanya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita akan hal tersebut agar kita pandai mensyukuri semua nikmat-nikmatnya. Dan alhamdulillah, pada hari ini tanggal 16 Ramadan 2025, kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, yang dengan taufik tersebut dapat kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ini. Kemudian di tanggal ini pula lah, hari ini pula, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik, sehingga dengan taufik itu pula kita dapat melaksanakan salah satu yang Allah Azza wa Jalla perintahkan pada bulan Ramadan ini, yakni ibadah siyam atau ibadah saum. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, maka setelah kita bersalawat serta bertaslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum masuk pada materi yang akan kami sampaikan biidznillah ta'ala, maka terlebih dahulu kami ingin mengingatkan diri kami dan kita semua tentang hakikat bulan yang kita sekarang ini berada padanya, yakni bulan Ramadan. Bulan yang disebutkan oleh sebagian para ulama sebagai madrasatul ibad, sekolah madrasah bagi hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika kita mendengar istilah sekolah, disinilah berarti tempat kita belajar. Pada bulan inilah
tempat kita meluangkan waktu kita untuk fokus belajar. Apa yang perlu kita pelajari? Kita pelajari isi yang ada pada bulan Ramadan tersebut. Bukankah pada bulan ini terdapat ibadah siam, terdapat ibadah qiyam, terdapat ibadah yang terkait dengan mal harta, terdapat ibadah yang kaitannya pula dengan kesabaran kita. Maka jika kita perhatikan pada bulan Ramadan tersebut, tercakup seluruh macam jenis dari ibadah yang ada. Baik ibadah yang sifatnya qalbiyah, yang menuntut keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah serta kesabaran. Ibadah yang sifatnya terkait dengan anggota badan kita, yakni al-jawarih. Ibadah yang sifatnya terkait dengan harta kita, yakni maliyah. Maka semua ada pada bulan ini. Oleh karenanya salah seorang penyair mengatakan, Ata Ramadan mazra'atul ibad. Datang bulan Ramadan yang dimana ia merupakan sawah ladang hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala, litathhiril qulubil fasad minal fasad, untuk mensucikan, membersihkan hati dari noda-noda dan kotoran-kotoran yang menyebabkan hati tersebut rusak. Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan, maka tunaikanlah hak-haknya, tunaikanlah hak bulan ini dengan ucapan maupun perbuatan. Wa zadaka fattakhidhu lil ma'ad, dan bekalmu bawalah ia menuju negeri akhirat yang kekal lagi abadi. Faman zara'a al-hububa wa ma saqaha, barang siapa yang menanam benih namun ia tidak menyiram benih tersebut dan memupuknya, ta'awwaha nadiman yaumal hasadi, maka pasti ia akan mengeluh, menyesal nanti pada hari kiamat, hari di mana kita semua akan menuai apa yang kita tanam. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, bulan ini merupakan bulan yang Allah tabaraka wa ta'ala istimewakan bagi kita, bagi hamba-hambanya, khususnya hamba yang mengharap ampunan Rabbnya, maghfirah Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga kita manfaatkan dengan sebaik mungkin bulan ini jamaah rahimakumullah. Terlebih lagi yang tersisa dari kita dari bulan ini hanya tinggal 2 minggu lagi, 14 hari lagi. Ini angka yang sangat pendek. Sudah berlalu 2 minggu dari bulan ini, yang tersisa hanya 2 minggu lagi. Lantas bagaimana kita? Bagaimana ruginya kita nanti tatkala keluar kita dari bulan ini namun belum juga kita diampuni oleh Allah tabaraka wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau menyatakan, raghima anfu rajul, rugi seseorang. Para sahabat bertanya, siapa orang yang rugi tersebut ya Rasulullah? Beliau menjelaskan, dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah. Orang yang rugi itu adalah orang yang ia berada pada bulan Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya, belum juga ia mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Ini momen kita untuk meraih ampunan Allah azza wa jalla jamaah. Momen kita untuk mendulang pahala sebanyak mungkin yang akan kita bawa ke negeri yang kekal lagi abadi, yaitu al-ma'ad kelak. Ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu kisah yang tentunya kisah ini adalah kisah yang menginspirasi kita. Karena tidak ada kisah-kisah yang terbaik, kisah-kisah yang dapat menginspirasi seseorang, khususnya seorang hamba, melainkan kisah-kisah yang datang dari Al-Quran. Oleh karena Allah SWT menyebutkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami menceritakan kepada kalian sebaik-baik kisah. Adakah kisah yang terbaik dibandingkan kisah yang datang dari Al-Quran? Adakah kisah yang terbaik dibandingkan kisah yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tentu tidak ada. Karena sejatinya kisah yang terbaik adalah kisah yang
sumbernya dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan ini kita akan membahas kisah salah seorang Nabiullah dari Anbiya Allah Azza wa Jalla, yakni Nabiullah Dzulkifli alaihissalam. Nama beliau Dzulkifli mungkin tidak asing di telinga kita jamaah rahimakumullah. Dzulkifli, karena hal ini diceritakan di dalam Al-Quran. Disebut sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran Dzulkifli ini. Yang pertama di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-85, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullun minas sabirin. Ismail dan Idris serta Dzulkifli, mereka semua adalah orang-orang yang penyabar. Ini pujian dari Allah tabaraka wa taala terkait dengan nabinya yang kita bahas pada kesempatan ini, yakni Dzulkifli alaihissalam. Allah Azza wa Jalla menyandingkan nama beliau dengan nama nabinya yang lain, yakni Ismail dan juga Idris. Maka ayat yang pertama ini menjelaskan kepada kita bagaimana sifat dari nabi yang mulia ini, yakni Dzulkifli, di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan kullun minas sabirin. Mereka semua adalah orang-orang yang penyabar. Dan tentu sabarnya kita dengan sabarnya para nabi jamaah tidak akan mungkin sama. Sabarnya kita dengan sabarnya para nabi enggak mungkin sama. Kita diusik sedikit saja mungkin sekali masih bisa kita sabar. Diusik 2 kali, 3 kali mungkin sudah kayak macan kita. Mereka para nabi, para rasul, sabarnya di atas rata-rata. Dan Allah Azza wa Jalla puji Nabi Dzulkifli ini dengan firman-Nya yang menyatakan kullun minas sabirin. Mereka semua termasuk Dzulkifli adalah orang-orang yang penyabar. Maka ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang juga menyebutkan terkait dengan Nabi Allah Azza wa Jalla Dzulkifli ini adalah ayat yang terdapat di dalam surah Sad. Ayat yang ke-48, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wadhkur Ismail wal Yasa'a wa Dzulkifli wa kullun minal akhyar. Maka ingatlah Nabi Ismail, Ilyasa dan Dzulkifli, mereka semua adalah orang-orang terbaik, orang-orang terpilih yang Allah Azza wa Jalla pilih. Ketika kita mendengar kalimat mereka adalah orang yang terbaik, orang yang terpilih, maka terbayang dalam benak kita dari seluruh aspek yang ada, mereka ini adalah orang yang terbaik jemaah. Dari sisi kesabaran mereka adalah orang yang paling penyabar. Dari sisi bagaimana semangatnya beribadah, mereka adalah orang yang paling semangat. Dari sisi keistiqomahan dalam menjalankan perintah Allah SWT, mereka adalah orang yang paling istiqamah. Karena Allah SWT menyebutkan kullun minal akhyar, mereka semua adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang terpilih. Maka seluruh aspek yang ada, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Jadi antara yang disebut oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang terbaik dalam ayat ini adalah Nabiullah Dzulkifli alaihissalam. Maka ini 2 ayat yang menyebutkan tentang Dzulkifli alaihissalam. Kemudian disebutkan oleh para ulama, khususnya ulama tarikh, bahwasannya ada sebagian dari mereka mengatakan Dzulkifli ini adalah merupakan anak dari Ayyub alaihissalam, yang namanya adalah Bishr. Ada yang mengatakan namanya adalah Bashar, sehingga dinisbatkanlah kepada nama bapaknya dengan Bishr atau Bashar bin Ayyub alaihi wassalam.
Dan beliau Dzulkifli ini hidup pada abad ke-5 sampai ke-6 sebelum Masehi. Abad ke-5 sampai ke-6 sebelum Masehi, Nabiullah Dzulkifli alaihi salam ini hidup. Dan beliau diutus untuk orang-orang Romawi. Kemudian jamaah rahimakumullah, memang terdapat khilaf tentang penetapan apakah Dzulkifli ini adalah nabi ataukah dia ini adalah hamba Allah Azza wa Jalla yang saleh. Sebagaimana Luqman misalnya, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, khususnya terkait dengan pengajaran yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, mengajarkan anaknya tentang tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun adzim. Luqman adalah orang yang saleh. Oleh karenanya, terkait dengan penetapan apakah Dzulkifli ini adalah nabi atau orang saleh, memang terdapat khilaf. Akan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasannya Dzulkifli adalah seorang nabi. Dzulkifli adalah seorang nabi. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, beliau membawakan wa amma Dzulkifli fadh-dhahir min as-siyaq annahu ma qurina ma'al anbiya illa wa huwa nabi. Adapun Dzulkifli maka telah nampak dari siyak kalimat, dari penyusunan kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran, dari ayat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan terkait dengan Dzulkifli ini. Ketika nama Dzulkifli digandengkan dengan nama-nama para nabi, menunjukkan bahwasannya tidak lain dan tidak bukan ia adalah seorang nabi. Ini perkataan Ibnu Katsir. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan nama Dzulkifli tatkala menyebut nabi. Menyebut Nabi Ismail, kemudian menyebut Nabi Idris, dan menyebut pula nama Dzulkifli. Yang artinya bahwasannya beliau adalah seorang nabi min anbiya'illahi azza wa jalla. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, terkait dengan Dzulkifli alaihi salam ini terdapat salah satu riwayat, yakni sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, meriwayatkan dari jalan Dawud bin Abi Hind dari Mujahid, ia berkata, Imam Mujahid ia mengatakan, menyebutkan satu kisah yang terkait dengan Nabiullah Dzulkifli alaihi salam ini, bahwasannya Dzulkifli alaihi salam ini hidup di masa Nabiullah Ilyasa. Ilyasa bertemu dengan Dzulkifli alaihi salam. Akan tetapi Ilyasa sudah uzur, sudah sangat tua. Dan Ilyasa ketika mendapati dirinya sudah tua, ia khawatir nanti tidak ada yang akan menggantikannya atau orang yang berkompeten yang akan menggantikan ia setelah meninggal. Akhirnya Ilyasa alaihissalam mengumpulkan manusia dan mengumumkan kepada mereka, wahai sekiranya siapa di antara kalian yang dapat memberikan jaminan kepada saya, syarat yang saya berikan kepadanya, maka dia yang akan kuangkat sebagai orang yang akan menggantikanku kelak. Nah, kita mengetahui Ilyasa alaihissalam
sebagaimana disebutkan adalah seorang raja. Dan ia memimpin kaumnya, dan ia juga mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla, dan memutuskan perkara-perkara kaumnya dengan seadil-adilnya. Dan Ilyasa mengatakan, siapa di antara kalian wahai kaumku yang dapat memberikan jaminan kepadaku 3 syarat yang kuajukan, maka dialah nanti yang akan menggantikan diriku sepeninggalku. Dia akan menggantikannya dan akan diangkat oleh Ilyasa sebagai pemimpin. Maka berkumpullah mereka dan mengangkat tanganlah salah seorang yang mungkin tidak pernah diketahui sebelumnya, atau orang telah mengetahui dia sebelumnya tapi tidak begitu dihiraukan. Berdirilah salah seorang pemuda yang tidak lain ia adalah Nabiullah Dzulkifli alaihissalam. Kemudian Ilyasa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk bubar. Ia ingin lagi mengumpulkan kaumnya esok harinya dengan memberikan syarat yang telah ditetapkan tadi. Dan dikumpulkan kembali kaumnya ini dan diumumkan oleh Ilyasa, siapa yang berani memberikan jaminan kepadaku 3 syarat yang akan kuajukan. Berdirilah kembali Dzulkifli alaihissalam. Lantas setelah mendapati hal tersebut sebanyak 2 kali, Ilyasa pun memberikan 3 syarat. Yang pertama, berpuasa di siang hari. Ini syarat dari Nabiullah Ilyasa. Bagi siapa yang ingin ia angkat menjadi seorang pemimpin yang akan menggantikan nanti, atau yang akan memberikan putusan yang seadil-adil mungkin di tengah-tengah kaumnya, atau memberikan jaminan keamanan maupun yang lainnya di tengah-tengah kaumnya. Syarat yang pertama adalah berpuasa di siang hari. Siapa yang mampu di siang harinya ia terus berpuasa. Kemudian yang kedua, salat di malam hari, qiyamul lail. Yang ini berat bagi kita. Ini terasa berat bagi kita, apalagi tatkala kita sudah ngantuk-ngantuknya jemaah. Jangankan sepertiga malam, kadang tarawih pun banyak dari kita yang sudah uzur. Padahal usianya masih muda, tapi hatinya uzur. Coba kita lihat sekarang ketika tarawih pada hari pertama atau malam pertama Ramadan, Masya Allah, ke depan. Maksudnya safnya penuh semua. Sekarang Masya Allah makin hari makin kosong safnya. Menunjukkan ini berat, bukan sesuatu yang mudah, kecuali bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT untuk dapat menjalankannya. Dan yang ketiga syarat yang diajukan adalah tidak marah. Ini syarat yang paling berat jemaah. Jadi 3 syarat yang diajukan oleh Nabiullah Ilyasa alaihissalam, siapa yang berani memberikan jaminan mampu melakukannya, maka ia diangkat sebagai seorang pemimpin. Syarat yang pertama apa tadi? Yaitu puasa pada siang hari. Syarat yang kedua, qiyamul lail, salat pada malam harinya. Syarat yang ketiga, tidak marah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak marah ini syarat yang paling susah kayaknya. Susah kayaknya syaratnya. Bahkan Nabi SAW terkait dengan tidak marah ini, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika ada salah seorang lelaki datang kepada beliau SAW meminta wasiat. Ya Rasulullah, ausini, berikanlah kepada saya ya Rasulullah wasiat. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW?
la taghdab. Jangan marah. Kemudian si laki-laki ini kembali meminta ausini, faraddada miraran, qala la taghdab. Lagi diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan marah. Bahkan diriwayatkan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat yang singkat ini la taghdab sebanyak 3 kali. Menunjukkan ini butuh perhatian dari kita jamaah. Butuh perhatian dari kita. Kenapa saya sebutkan ketiga ini? Karena ini ada kaitan nanti terkait dengan kisah Nabi Allah Dzulkifli alaihi salam ini. Khususnya yang tidak marah ini. Karena inilah ujian godaannya iblis kepada Dzulkifli. Bahkan dalam salah satu perkataan yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang menukilkan perkataan sebagian para ulama, bahwa sebagian dari mereka mengatakan, tafakkartu fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab, fawajadtu anna al-ghadaba yajma'u asy-syarra kullah. Aku merenungi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berbunyi la taghdab, jangan marah. Maka aku dapati bahwasannya marah itu dialah yang mengumpulkan seluruh keburukan-keburukan yang ada. Maksudnya apa? Marah inilah asal muasal keburukan itu. Sumber keburukan itu apa? Pada marah. Sehingga Nabi SAW mengingatkan la taghdab, jangan marah, jangan marah. Apalagi sekarang ini kita lagi dalam kondisi puasa, yang seharusnya jauh lagi kita lebih bisa bersabar jamaah. Namun sebagian orang kadang Masya Allah, karena sudah situasinya puasa, nggak makan minum dari pagi sampai malam, sampai maghrib. Kemudian di jalan kadang dapati jalannya macet-macetan, emosinya cepat naik. Dan kita harus ingat, kita ini sedang dalam kondisi puasa. Dan dalam kondisi kita berpuasa dibutuhkan sekali as-sabar, kesabaran. Bahkan sebagian para ulama mengatakan dalam berpuasa tersebut tercakup padanya 3 jenis kesabaran. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Kita berpuasa tujuan untuk apa? Melaksanakan ketaatan. Kita butuh bersabar dalam melaksanakan ketaatan ini. Tanpa sabar nggak bisa kita berpuasa dari pagi sampai maghrib menahan dahaga maupun lapar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an ma'asillah, bersabar dari melakukan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Bersabar, berat ini jamaah. Kadang ada orang, mohon maaf, sebagian dari manusia karena sudah menjadi hobinya, sudah menjadi kebiasaannya perbuatan maksiat meskipun itu kecil, kadang ia enggak bersabar meskipun hanya semenit 2 menit untuk tidak melakukan maksiat ini. Waliyatubillah. Dan ketika kita berpuasa, kita dilatih untuk bisa bersabar menahan diri dari maksiat. Sehingga yang kedua adalah as-sabru an ma'asillah, bersabar dari tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar atas apa yang telah ditetapkan, yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla atas kita. Allah Azza wa Jalla menetapkan suatu hukum, mensyariatkan hukum kepada kita untuk berpuasa, diwajibkan atas kita berpuasa tersebut pada bulan Ramadan ini, maka kita harus bersabar mengikuti ketetapan Allah Azza wa Jalla dan syariat Allah Azza wa Jalla ini. Sehingga tegaslah apa yang disebutkan oleh para ulama tadi, bahwasanya tatkala kita berpuasa tercakup padanya 3 jenis sabar ini. Menunjukkan bahwa ketika seorang yang berpuasa nggak boleh baginya cepat-cepat emosian. Tahan diri kita, jangan cepat-cepat emosian, apalagi ketika di jalan. Waliyadzubillah. Kemudian jemaah rahimakumullah, terkait dengan kisah Dzulkifli alaihissalam ini, setelah Dzulkifli alaihissalam diberikan persyaratan tersebut, 3 persyaratan tadi. Yang pertama puasa pada siang hari, kemudian yang kedua apa? Salat pada malam hari, dan yang ketiga adalah tidak marah. Ternyata iblis
enggak ridho, enggak rela. Lihat Nabi Dzulkifli melaksanakan ketiga syarat tersebut mulus-mulus saja, enggak rela dia. Dan datanglah pada suatu hari iblis menyamar seperti orang tua renta yang sangat-sangat terzolimi. Dia datang. Dan datangnya iblis ini sebagaimana dinukilkan di dalam apa yang dibawakan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid ini. Awalnya kenapa iblis yang langsung datang kepada Nabi Dzulkifli? Karena bawahan-bawahannya sudah tidak mampu untuk menyesatkan, tidak mampu untuk menggoda Nabiullah Dzulkifli alaihissalam. Digoda dengan ini, enggak kena. Digoda dengan itu, enggak kena juga. Akhirnya iblis berkata kepada bawah-bawahannya, setan-setan tersebut, biar saya saja yang akan datang menggoda Dzulkifli ini. Datang ke rumahnya Dzulkifli alaihissalam dengan menyamar sebagai orang tua renta yang terzolimi. Dan ia mengatakan ketika berjumpa dengan Dzulkifli, wahai Dzulkifli, saya adalah orang tua yang terzolimi oleh kaumnya. Masya Allah, terzolimi oleh kaumnya. Dan datangnya si iblis ini selalu bertepatan pada waktu istirahatnya Dzulkifli. Karena kita lihat tadi ada 3 syarat ini. Tujuannya datang si iblis ini agar 3 syarat tersebut tidak dapat dilakukan oleh Dzulkifli. Yang pertama adalah puasa pada siang hari. Yang kedua, sholat pada malam hari. Yang ketiga, tidak marah. Selalu datang si iblis ini ketika jam-jam istirahatnya Dzulkifli. Maka jika antum misalnya punya hajat sama orang tertentu, jangan antum datang ketika jam-jam istirahatnya. Antum kontak dulu ada waktu luang apa enggak. Nah, maka si iblis ini datang, kemudian berbincang, menjelaskan begini begitu apa yang dilakukan kaumnya kepadanya. Tentu ini adalah kisah dusta yang bersumber dari si iblis tadi. Akhirnya Dzulkifli mengatakan, oh ya, kalau begitu nanti Anda datang ke majelis saya pada sore hari. Nanti di sana saya akan putuskan, saya berikan solusi terbaik terkait dengan permasalahan Anda ini. Pada sore harinya Dzulkifli kumpul bersama kaumnya, kumpul di majelisnya, dan tidak dijumpai si iblis ini. Padahal sudah disuruh datang oleh Dzulkifli. Padahal dia sendiri yang ingin mendapatkan solusi dari Dzulkifli alaihissalam. Tapi nggak datang juga, nggak hadir juga. Keesokan harinya datang lagi dia, si iblis ini mengetuk pintunya Dzulkifli untuk yang kedua kali. Pas waktu istirahatnya. Selalu waktu istirahat yang dicari sama iblis ini. La haula wala quwwata illa billah. Selalu waktu istirahat. Akhirnya Dzulkifli pun ngobrol dengan dia sampai selesai waktu istirahatnya Dzulkifli. Setelah selesai waktu istirahatnya Dzulkifli, sorenya ia di majelisnya bersama kaumnya. Dan dikatakan kepada iblis tadi, nanti datang lagi. Sore kemarin Anda nggak datang, nanti sore harus datang. Karena si iblis ini menyamar sebagai orang tua renta yang terzalimi oleh kaumnya, yang ia meminta solusi dari Dzulkifli. Kemudian nggak datang lagi untuk hari yang kedua ini. Nggak datang lagi si iblis ini. Heran juga Nabiullah Dzulkifli alaihissalam. Dia yang minta solusi, kok dia nggak datang? Dia yang minta apa keputusan terbaik yang diarahkan oleh Dzulkifli, tapi dia nggak datang. Keesokan harinya Dzulkifli berpesan kepada keluarganya, nanti kalau ada orang yang datang mengetuk pintu saya, kalau pengen masuk jangan kasih masuk.
Saya ingin istirahat karena sudah sangat ngantuk sekali Zulkifli ini. Karena sudah berapa hari tidak tidur. Karena waktu istirahatnya sudah diambil oleh si iblis ini. Bukan tanpa sebab kenapa iblis ini mengambil setiap kali datang itu waktu istirahatnya Zulkifli. Sebabnya ada jemaah. Sebabnya apa? Dia ingin melihat Zulkifli ini marah, murka. Karena kan kebiasaan kita kalau udah sangat capek sekali terus-terusan digangguin sama orang itu, Masya Allah, yang ada apa? Marah. Tapi Zulkifli enggak. Oleh karenanya disebutkan dalam Al-Quran tadi apa? Kullun minas sabirin. Mereka semua di antaranya adalah Zulkifli adalah orang yang sangat penyabar. Coba lihat godaannya iblis tadi. Setiap waktu istirahatnya Zulkifli digangguin. Sampai enggak tidur dia. Karena malamnya apa? Harus salat. Dan tentu ibadah, syariat. Kita dengan syariat nabi-nabi terdahulu enggak sama. Mungkin sholatnya Zulkifli ini sepanjang malam tanpa tidur. Kemudian hari yang ketiga, sebagaimana disebutkan tadi, Zulkifli berpesan kepada keluarganya, orang rumah, saya pengen istirahat sekarang. Ini waktu istirahat saya. Jangan kasih masuk siapapun orang yang mau bertamu. Datang lagi si iblis ini. Karena sudah dipesan anggota keluarganya oleh Nabiullah Zulkifli agar tidak diberikan masuk siapapun, maka di stop iblis ini, enggak boleh masuk, enggak boleh masuk. Karena sudah berpesan tadi Zulkifli agar tidak memberikan izin siapapun masuk. Ini waktu istirahatnya. Dan ngotot si iblis ini pengen masuk aja, merangsak masuk. Ternyata dilihat ada semacam lubang di atas tembok tersebut. Dia manjat lewat tembok ini dan masuk. Coba bayangkan kondisinya orang yang tua renta, yang seakan tidak ada tenaga, kok bisa manjat tembok yang begitu tinggi, masuk lewat lubang tembok itu ke dalam rumah. Ini kan sudah nggak wajar lagi. Dan akhirnya tatkala mendapati si orang tua ini sudah berada di dalam rumah, maka Zulkifli langsung mengetahui, oh ini bukan manusia ini. Ini pasti syaitan atau iblis. Dan Zulkifli mengatakan, apa yang engkau lakukan wahai aduwullah? Karena sudah mengetahui, nggak mungkin bisa masuk orang yang begitu tua kemudian tiba-tiba sudah ada di dalam, padahal beliau tidak memberikan izin untuk masuk karena pintu terkunci dan dijaga oleh anggota keluarganya Nabiullah Zulkifli alaihissalam. Setelah mendapati dirinya ketahuan, yakni iblis tersebut, maka Nabiullah Zulkifli alaihissalam mengatakan kalimat kepadanya, yakni apa yang engkau inginkan wahai aduwullah? Iblis menjawab, engkau telah membuatku putus asa dalam segala sesuatu. Ini perkataan iblis kepada Zulkifli. Engkau telah membuatku putus asa dalam segala keadaan. Digoda dengan godaan ini enggak kena, digoda dengan godaan itu enggak kena. Bahkan digoda dengan marah pun dia enggak kena. Karena tujuannya datang si iblis ini setiap waktu istirahat Zulkifli adalah agar Zulkifli marah, enggak kena juga. Sehingga ia mengatakan, engkau telah membuatku putus asa dalam segala sesuatu. Maka aku lakukan perbuatan yang engkau saksikan untuk membuatmu marah. Lihat, sudah nggak bisa kena lagi, digoda dengan ini, digoda dengan itu, nggak bisa kena. Ternyata satu lagi celah yang diharapkan oleh iblis bisa mengenai Zulkifli tatkala menggodanya. Apa itu? Lewat marah. Tapi Zulkifli enggak marah juga. Maka Allah SWT memujinya dengan kullun minas sabirin. Dia termasuk hamba Allah SWT yang bersabar. Karena marah ini lawannya apa? Sabar, jamaah. Marah lawannya sabar. Dan enggak marah juga Zulkifli alaihissalam. Sehingga kisah dari Zulkifli ini adalah kisah yang sangat menginspirasi kita, khususnya
ketika kita melaksanakan ibadah pada bulan ini. Ibadah siam butuh kesabaran jemaah. Butuh kesabaran. Jangan sampai sedikit-dikit teriak, sedikit-dikit marah, sedikit-dikit emosian. Kadang wifi macet sedikit aja, apa ini wifi? Waliyadzubillah. Ketahuilah bahwasannya karakter marah tersebut tidak akan melahirkan kebaikan. Justru yang akan dilahirkan adalah keburukan jemaah. Maka karena apa yang dilakukan oleh Nabiullah Dzulkifli ini, disebutlah ia, diberikanlah ia gelar atau penyebutan dengan Dzulkifli. Alasannya karena kesiapannya berpuasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari, serta siap memutuskan masalah di tengah-tengah manusia dan tidak marah. Maka inilah sebab kenapa dia diberikan julukan dengan Dzulkifli. Dan kita mendapatkan di dalam Al-Quran ada 3 nama yang disebut dengan penyebutan Dzul. Yang pertama adalah Dzulkifli, kemudian Dzunnun, dan yang ketiga adalah Dzulqarnain. Dan tentu ada maksud penyebutan-penyebutan tersebut, dan diantaranya adalah Dzulkifli. Kenapa dia disebut dengan Dzulkifli? Yakni karena kesanggupannya di dalam melaksanakan 3 syarat tadi yang dibawakan oleh Al-Ilyasa tadi, oleh Nabiullah Ilyasa tadi. Maka inilah kenapa dia dinamakan Dzulkifli. Dan fokus kita terkait dengan kisah Dzulkifli ini adalah, sekali lagi, jangan cepat marah, jangan emosian, itu aja cuma. Karena setan ketika sudah menggoda kita dari celah ini, dari sisi ini, nggak mempan juga, celah yang paling cepat yang dengannya merusak kita, merusak diri kita adalah celah marah. Maka terlebih kita di saat sedang berpuasa sekarang ini. Ingatlah hadis Nabi SAW dalam hadis yang muttafaq alaih, yang beliau menyatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saya fokus pada lafaz ihtisaban. Kira-kira ihtisaban ini butuh kesabaran apa tidak? Naam, butuh kesabaran. Apa makna ihtisaban? Sebagian ulama mengatakan ihtisaban adalah menjalankan ibadah tersebut dengan ikhlas lagi mengharapkan ganjaran pahala. Pertanyaan besarnya, mungkinkah seseorang dapat melakukan ihtisaban dalam melaksanakan ibadah siam ini tanpa sabar? Enggak mungkin jemaah. Enggak mungkin. Betapa banyak orang yang barusan ia sahur, tapi jam 7, jam 8 udah makan lagi. Apa yang nyebabin? Enggak ada sabarnya. Sehingga ihtisaban ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan as-sabar, dengan sabar. Dengan sabar. Oleh karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan, man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur. Apa qaul az-zur ini? Berkata dusta, berkata kata kotor, bersumpah palsu. Kemudian wal amala bihi, dan melakukannya. Apa maksudnya melakukan az-zur? Melakukan kemaksiatan. Melakukan kemaksiatan. Dan orang cepat terjerumus ke dalam kemaksiatan karena tidak ada sabar dari menahan nafsu untuk melakukan perbuatan yang haram tersebut. Oleh karena kita sebutkan tadi ada 3 jenis sabar. As-sabru ala ta'atillah, as-sabru an ma'asillah, dan as-sabru ala aqdarillah. Ini harus ada pada diri kita jemaah. Kesemua jenis sabar ini harus ada pada diri kita. Dan sebagian para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dia mengatakan bahwasannya as-sabru an ma'asillah jauh lebih susah. Bersabar menahan diri, menahan hawa nafsu dari melakukan kemaksiatan ini jauh lebih susah daripada sabar yang 2 yang lainnya tadi. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh puasanya orang seperti ini, karena enggak ada sabar di sana.
Tidak ada sabar dalam menahan diri dari berkata dusta, tidak ada sabar dalam menahan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, maka nggak dapat pahala sama sekali. Capeknya yang didapatkan. Sehingga jemaah rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya khususnya untuk saya dan kita semua. Dan ini ada amanah dari panitia, ada 3 buku kecil yang sebagai door prize ya. Nah, yang kita akan berikan kepada 3 orang yang dapat menjawab pertanyaan berikut. Baik. Siap jemaah? Nah, yang tahu jawabannya angkat tangan. Baik. Pertanyaan pertama terkait materi. Dengan apa Allah Azza wa Jalla memuji Nabi Zulkifli? Sudah kita sebutkan ayatnya tadi. Siapa? Nah, memuji. Dengan apa Allah SWT memuji Nabi Zulkifli? Nah, Pak. Memuji atau memuji? Memuji. Memuji dengan kesabaran. Masya Allah. Dengan kesabaran. Apa dalilnya? Kullun minas sabirin. Kullun minas sabirin. Taib. Satunya lagi kullun minal akhyar. Taib. Tafadhal. Nah, silahkan untuk ambil hadiahnya. Antum pilih yang mana? Mana yang sesuai fikih zakat? Waalaikumsalam. Baik. Kemudian yang kedua pertanyaannya, ini pertanyaan paling mudah ini. Insya Allah berebut angkat tangan. Insya Allah saking mudahnya. Dalam bentuk apa iblis datang kepada Nabi Zulkifli? Masya Allah. Mana yang duluan tadi? Sebentar. Siapa yang duluan? Abu? Yang mana? Taib, sila Pak. Orang tua reda. Masya Allah. Tafadhal. Antum pilih yang mana? Sama-sama. Barakallah. Baik, pertanyaan yang ketiga yang juga gampang ini. Nah, pertanyaan ketiga dan hadiahnya tinggal 1 ini juga. Apa godaan iblis terhadap Zulkifli? Masya Allah. Antum Abu? Hah? Godaannya kesabaran? Hah? Marah apa sabar? Mana yang benar? Marah apa sabar? Marah dibuat marah. Barakallahu fikum. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Barakallah. Baik jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT menerima siam kita dan qiyam kita, dan juga menerima siam kita pada hari ini. Dan semoga nanti tatkala kita sudah keluar dari bulan Ramadan, kita termasuk hamba-hamba Allah SWT yang mendapatkan ampunannya dan meningkat ketakwaannya. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.